Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fauzani dengan NIM 2111071011 dari kelas 2 AD4TC dengan jurusan Teknik Elektro Prodi D4 Teknik Telekomunikasi. Pada video kali ini saya bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah saya yaitu Medan Elektromagnetik 2 pada semester 4 ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah Medan Elektromagnetik 2, di antaranya yang pertama yaitu gelombang elektromagnetik pada persamaan Maxwell, yang kedua polarisasi antena dan jenis-jenisnya, dan yang ketiga yaitu divergensi Encke. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu gelombang elektromagnetik pada persamaan Maxwell. Dari persamaan Maxwell yang ketiga yaitu divergensi cross vektor E sama dengan min D vektor B per dt. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa medan listrik tersebut timbul karena adanya perubahan dari medan magnet. Dan dari persamaan Maxwell yang keempat yaitu divergensi cross vektor B sama dengan μ0 dikali epsilon 0 dikali D vektor E per dt, mengungkapkan medan magnet timbul karena adanya perubahan dari medan listrik. Interaksi antara kedua medan ini akan menghasilkan gelombang elektromagnetik baik di ruang vakum maupun dalam suatu bahan. Berikut merupakan persamaan gelombang elektromagnetik. Persamaan gelombang elektromagnetik dapat diturunkan dari persamaan Maxwell yang ketiga. Berikut penurunannya, yaitu delta cross vektor E sama dengan min D vektor B per dt. Jadi dihasilkan divergensi dari cross vektor E sama dengan min D per dt dikali dengan divergensi dari divergensi cross vektor B. Dengan vektor identitas divergensi cross vektor E sama dengan divergensi dikali divergensi dot vektor E dikurang divergensi kuadrat vektor E. Maka dihasilkan divergensi dikali divergensi cross vektor E dikurang dengan divergensi kuadrat vektor E sama dengan min D per dt dikali divergensi cross vektor B. Dengan substitusi persamaan Maxwell yang pertama dan keempat diperoleh min divergensi kuadrat vektor E sama dengan μ0 dikali epsilon 0 D kuadrat vektor E per dt kuadrat, atau divergensi kuadrat vektor E dikurang 1 per C kuadrat dikali D kuadrat vektor E per dt kuadrat, yaitu sama dengan 0. Dengan C sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikali μ0, kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang vakum. Melalui cara yang sama untuk medan magnet B dapat kita turunkan dari persamaan Maxwell yang keempat dan diperoleh divergensi kuadrat vektor B dikurang 1 per C kuadrat dikali D kuadrat vektor B per dt kuadrat sama dengan 0 untuk persamaan yang kedua. Solusi yang paling sederhana dari persamaan pertama dan kedua yang telah didapatkan tersebut adalah E dari Z, T sama dengan E0 cos KZ dikurang omega T, dan B itu medan magnet Z, T sama dengan B0 cos KZ dikurang omega T. Bentuk solusi ini merupakan contoh eksplisit dari bentuk umum FKZ dikurang omega T, yang dikenal sebagai gelombang datar atau plane wave yang merambat dengan kecepatan V sama dengan omega per K. Berikut merupakan bentuk gelombang elektromagnetik dalam bentuk 3D. Dapat kita lihat bahwa gambar yang dihasilkan seperti berikut, dan dapat diperoleh kesimpulan bahwa perjalanan gelombang elektromagnetik diantaranya yaitu yang pertama, medan listrik tegak lurus dengan arah propagasi, yang kedua, medan magnet tegak lurus dengan arah propagasi, yang ketiga, medan listrik dan medan magnet itu adalah sepasa, yang keempat, medan listrik dan medan magnet tegak lurus, yang kelima, medan listrik cross medan magnet terdapat dalam arah propagasi, dan yang keenam, mutlak medan magnet sama dengan mutlak medan listrik per C. Baiklah, itu merupakan materi dari
gelombang elektromagnetik persamaan Maxwell. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu polarisasi antena dan jenis-jenis antena. Polarisasi antena adalah arah rambatan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena. Bagaimana antena dibangun berpengaruh pada penerimaan dan pengiriman gelombang. Yang berpengaruh hanya satu bidang polarisasi saja, yaitu bidang medan listrik, sehingga memungkinkan untuk memilih sinyal yang berbeda pada frekuensi yang sama. Contohnya adalah pada sistem satelit. Berikut merupakan contoh gambarnya, dan pada gambar tersebut dilihat bahwa gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena ada dua, yaitu medan listrik dan medan magnet. Berikut merupakan bentuk dari polarisasi. Polarisasi itu terdapat menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada polarisasi vertikal seperti pada gambar, yang kedua polarisasi horizontal, dan yang ketiga polarisasi sirkular yang bisa kita lihat pada gambar. Dan polarisasi tersebut juga terbagi menjadi 3, polarisasi linear, sirkular, dan eliptikal. Untuk polarisasi linear, yaitu posisi medan listriknya pada sumbu Y atau X. Bisa kita lihat pada gambar. Jika digambarkan polanya pada derajat, maka dia akan maksimum, lalu turun dan maksimum kembali. Jika digambarkan akan seperti gambar di samping. Untuk yang kedua yaitu ada polarisasi sirkular, yaitu sinyal yang dipancarkan selama merambat tidak konstan, baik medan listriknya maupun medan magnetnya. Untuk sirkular dengan contoh antena helix. Saat penerima diputar maka dayanya akan hampir konstan. Jika digambarkan akan terlihat seperti gambar di samping. Yang terakhir ada polarisasi optikal, yaitu sinyal yang dipancarkan selama merambat arahnya berubah, tetapi selama merambat kuat medannya juga menurun. Untuk eliptikal dia akan maksimum, lalu turun, lalu naik lagi tanpa mencapai minimum. Bisa kita lihat gambarnya pada layar. Untuk mengetahui jenis antena apakah linear atau tidak, dapat dibandingkan aksial rasionya, yaitu perbandingan aksis X dan aksis Y. Untuk polarisasi sirkular, nilai aksial rasionya adalah 0 desibel sampai 3 desibel. Untuk polarisasi eliptikal, nilai aksial rasionya adalah antara 3 desibel sampai 10 desibel. Dan yang terakhir untuk polarisasi linear, nilai aksial rasionya adalah antara lebih dari 10 desibel. Baiklah, itulah merupakan materi dari polarisasi antena dan jenis-jenisnya. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu divergensi and curl. Yang pertama yaitu divergensi. Divergensi merupakan mengukur sejauh mana suatu medan vektor membaur atau mengalir keluar dari suatu titik dalam ruang. Secara intuitif, divergensi memberikan informasi tentang sejauh mana medan vektor mengambang atau berkumpul di sekitar suatu titik. Misalkan vektor V, yaitu X, Y, Z, terdefinisikan dan diferensiable pada setiap titik X, Y, Z. Divergensi dari V atau di V didefinisikan oleh persamaan berikut. Berikut sifat-sifat dari divergensi. Misalkan F yaitu X, Y, Z, dan G, X, Y, Z adalah vektor-vektor yang kontinu dan diferensiable terhadap X, Y, dan Z, X, Y, Z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiable terhadap X, Y, dan Z, serta A dan B adalah bilangan real. Maka berlaku keempat sifat-sifat berikut. Bisa dilihat pada layar sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, dan sifat keempat dari divergensi. Yang kedua yaitu tentang curl. Curl adalah operasi bidang vektor yang digunakan untuk mengukur luas rotasi bidang di sekitar titik tertentu. Jika vektor terdefinisi dan diferensiable pada setiap titik X, Y, Z, maka curl atau rotasi dari V dituliskan curl V atau rot V. Didefinisikan oleh persamaan berikut yang bisa dilihat pada layar. Dan berikut sifat-sifat dari curl tersebut. Misalkan F yaitu X, Y, Z, dan
G, X, Y, Z adalah fungsi-fungsi vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z, X, Y, Z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z. Dan A adalah bilangan real. Maka berlaku keenam sifat-sifat berikut. Bisa dilihat pada layar sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, sifat keempat, sifat kelima, dan sifat keenam dari Karl. Dan sekian materi divergensi dan Karl yang bisa saya sampaikan. Dan materi divergensi dan Karl ini merupakan materi terakhir yang dapat saya jelaskan pada video ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.